Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com with me Maria Christy. Apa kabar kamu hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat, baik secara fisik ataupun keuangan. Nah, ngomongin seputar kesehatan masalah keuangan, kayaknya Christy harus kenalin salah satu yang benar-benar merepresentasikan baju Christy hari ini. Coba nih kalau kuning-kuning gini, Christy kira-kira mau ngomong apa? The one and only Alobank. Kamu tinggal langsung aja scan QR code yang ada di layar kamu Insertizen. Whatever kamu lagi dimanapun sekarang ini, lagi pakai apa, tinggal langsung scan aja dan kamu akan berkenalan dengan satu aplikasi yang luar biasa, itu adalah Alobank. Kenapa kamu harus kenalan dan kenapa Alobank ini bisa bikin keuangan kamu sehat? Pertama ya, kamu tuh bisa melakukan transaksi bebas biaya, which is buat kaum cuan gitu ya, ini benar-benar maksimal banget. Terus juga ada fitur instant pay later sampai dengan 100 juta rupiah. Tapi ingat, walaupun instan dan juga pay later digunakan dengan bijaksana ya. Terus kalau misalnya kamu mau jajan-jajan di merchant fashion atau mungkin food and beverage yang memang di bawah naungan Citicorp, kamu akan mendapatkan diskon sampai dengan 35%. Aku ulangi sekali lagi ya, up to 35%. Menang banyak banget nggak tuh? Terus masih banyak lagi keuntungan-keuntungan lainnya atau mungkin fitur-fitur yang bisa kamu dapatkan ketika kamu join di Alobank atau memiliki aplikasi Alobank. Buat kamu Insertizen yang udah download, coba dicek lagi apakah akun kamu sudah di-upgrade ke akun Aloprime. Karena dengan meng-upgrade ke akun Aloprime, pastinya banyak juga fasilitas dan juga keuntungan yang kamu dapatkan. Pokoknya buka Alobank, buka masa depan. Nah, berbicara mengenai masa depan, aku juga yakin nih masa depan bintang tamu yang satu ini memang masih cemerlang banget karena usianya masih tergolong muda dan mendapatkan peringkat di second runner up atau juara 3 di sebuah ajang yang luar biasa. Udah berkali-kali juga mampir ke iTalk, tapi kayaknya ini baru pertama kali dia mampir ke studio iTalk. So please welcome the one and only Anggi Marito. Kenapa kenceng banget tepuk tangannya? Kalau ada cewek cantik ya, memang tepuk tangan di sini tuh heboh banget ya. Gitu ya. Oh gitu ya. Anggi apa kabar? Hai Kak, luar biasa. Welcome to iTalk. Yes. Kamu inget gak kamu udah berapa kali masuk iTalk? 2 kali. Masa sih? 2 kali. Kayaknya waktu itu enggak. Kamu pernah Mark sekali. Terus tiba-tiba kita lagi wawancara, aku lupa wawancara Mark atau kamu, terus tiba-tiba ada kalian berdua gitu loh. Terus iya benar. Oh my God, benar gitu kan? 3 kali kan. Terus yang ini dan kamu juga waktu itu kita pernah salah satu premier bareng juga, ketemu juga. Akhirnya today Anggi Marito hadir di studio iTalk. So thank you for your time and thank you for your effort. So how are you? I'm good. Kakak gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Ya, Tapi ini aku juga baru menemukan fun fact dari nama seorang Anggi Marito. Karena di ingatan aku namanya tuh pakai S, ternyata kan enggak Anggi Marito. Ada artinya ternyata Marito itu. So please kasih tahu apa sih Anggi Marito itu artinya? Oh, jadi kan aku nih orang Batak ya. Iya, horas eda. Batak yang kental banget. Jadi dibikin namanya Anggi Marito. Jadi karena aku anak cewek yang pertama, mama papa sama papaku tuh berharap aku tuh punya adik lagi setelah ini. Tapi ternyata ya Tuhan ngasihnya cuma 1 ya. Jadi nggak ada adiknya. Oh, kamu anak tunggal? Tunggal. Oh, oke. Jadi doanya itu Marito supaya jadi benar-benar ada saudara gitu ya kan. Ito tuh artinya apa sih? Sorry aku. Ito tuh kayak misalnya kakak adik manggilnya biasa Ito gitu. Oh iya benar-benar juga ya. Jadi itulah doanya. Tapi you know nggak apa-apa walaupun Anggi Marito ini adalah seorang anak tunggal gitu ya. Sebelum kita bahas karir kamu, ada fun fact juga ternyata bahwa Anggi ini saat ini walaupun terpisah dari keluarganya, aku kira keluarganya tuh di Medan. Tapi ternyata di Batam. Di Batam ya. Yes, So gimana tuh? Dari anak Medan, terus keluarganya tinggal di Batam, plus dari Batam pindah ke Jakarta. So how's the story? Jadi papa mama emang dari Medan, emang asalnya dari sana. Dan waktu mereka menikah, mereka pindah ke Batam. Akhirnya aku lahirnya di Jakarta. Numpang lahir di Jakarta? Numpang lahir di Jakarta. Terus abis itu pindah lagi ke Batam. Aku stay di situ sampai aku umur 19 tahun. Akhirnya ketika aku mengikuti ajang itu, mau nggak mau kan aku harus di sini, harus pindah. Jadi akhirnya aku di Jakarta dan papa mama di Batam. Boleh tau nggak pekerjaan papa mama atau apa? Sampai akhirnya dari Medan pindah ke Batam. Apakah memang ada usaha atau mungkin kayak kemarin tuh ada bintang tamu aku juga, dia tuh karena papanya PNS, jadi memang ada penempatan-penempatan. Jadi kalau setelah menikah pindah ke Batam itu papa sempet jalanin showroom sama kayak rental alat berat gitu. Nah kalau mama dulunya adalah seorang
manajer dari salah satu perusahaan Jepang. Dan akhirnya waktu aku SD kelas 4 mama resign karena mau ngurusin aku gitu. Oh nice, gitu. Sampai sekarang mama masih kerja ya? Iya, sampai wah, sekarang. Nice banget tuh, berarti kan memang ada ceritanya gitu kenapa kamu dan family itu pindah ke Batam. Dan akhirnya seorang Anggi ini, correct me if I'm wrong, kamu tuh di ajang tersebut tahun 2021 benar ya? Yes, benar. Berarti kan baru mau setahun banget nih berzelang gitu, karena kita baru pertengahan 2022. Anggi seorang anak 19 tahun pindah dari Batam ke Jakarta sendirian, sampai sekarang tinggalnya sama salah satu family member juga gitu kan. So how's the life? Kamu tinggal sendiri di Jakarta? Berat sih sebenarnya, karena kan anak tunggal, terus terbiasa kayak segala sesuatu diurusin sama papa mama, terus emang deket banget kan. Jadi awal-awalnya sebenarnya berat sih, cuman setelah dijalani makin terbiasa. Dipaksa untuk terbiasa gitu. Dipaksa untuk terbiasa. Bokap nyokap lu gimana? Mungkin kalau lo kan sisinya lebih kepada, oh anak merantau tuh ya wajar gitu. Tapi kan sebenarnya untuk orang tuanya dari point of view-nya mereka untuk melepas anak tunggalnya, wanita pula, cantik pula gitu kan, makin berat lah kayaknya mama papa ini meninggalkan gitu kan. Sebenarnya dari awal sebenarnya kayak mama berat juga sih, mama sama papa kayak tante-tanteku tuh bilang kayak yakin mau ninggalin sendiri, yakin gitu. Tapi akhirnya mama ngasih kepercayaan ke aku gitu. Tapi kita setiap hari masih video callan, mama juga masih sering ngabarin, aku juga sering ngabarin gitu. Apa point of view yang bener-bener lo tuh pegang banget, kayak misalnya kan kalau ada anak rantau tuh biasanya ada lah ya kayak pesan-pesan khusus yang digaungkan gitu, kalau misalnya ngerantau tuh jangan sampai ini, atau mama harapannya tuh ini misalnya, jangan lepas sholat, kalau biasa teman-teman gue tuh kayak gitu tuh, harus tetap 5 waktu. Kalau Anggi dari papa mama ada nggak? Kalau dari papa mama, apalagi mama sering banget ingetin kayak setiap hari tuh doa tuh jangan kalau bisa tuh jangan lupa gitu. Harus doa terus, karena kalau misalnya kita deket sama Tuhan, kata mama, kalau kita deket sama Tuhan pasti segala sesuatunya tuh akan dijaga dan dilancarkan gitu. Baik pergaulan, baik karir juga. Itu kan kata mama, tapi yang Anggi rasain gimana? Yang aku rasain sih ya berat banget sih Kak, jujur. Serius? Maksudnya apa poin of beratnya dari mana? It's okay. Karena kalau misalnya aku tuh dulu susah banget gitu kayak buat berdoa sendiri gitu. Karena kadang kalau di Batam tuh harus dipaksa dulu nih, apalagi pagi-pagi baru bangun kan. Oh berarti family lo tipe saat teduh ya saya? Iya. Buka mata selamat pagi Tuhan Yesus, gitu kan ya kan? Saat teduh rohani, itu memang agak susah kalau misalnya anak muda gitu kan. Kalau ada mama ada, terus gimana nih? Jadi makanya kayak ya masih ada lah bolong-bolong dikit ya, tapi tetap iniin ya, oke. Nice one. Sekarang kalau misalnya kita mau ngomongin seputar kegiatan dari seorang Anggi Marito yang memang kalau aku lihat nih perjalanan karirnya tuh cukup bener-bener kayak cepet banget sampai sekarang. Dari seorang penyanyi, dia juga merambah sebagai seorang pemain sinetron, host juga ya di sebuah YouTube channel gitu kan, interviewer juga, dan juga banyak lagi social media influencer dan lain-lain. So apa sih yang menghiasi kegiatan sehari-hari dari seorang Anggi Marito ini? Jadi aku kebetulan, aku kan masih kuliah juga nih, jadi masih... sorry, kamu tuh kuliah jurusan apa? Jurnalistik. Oh jurnalistik, gimana? Iya, di UMN. Oh anak Tangsel, ya. Hashtag Tangsel kan itu kan? Iya benar. Tangerang Selatan, Pride kan, terus. Jadi kebetulan aku baru banget kelar UAS. Kamu semester berapa? Baru banget, semester 4. Oh oke, nice. Terus? Baru banget kelar UAS, jadi kemarin masa-masanya UAS benar-benar sibuk buat kayak, apalagi jurnalistik kan, UASnya tuh nulis berita, terus disuruh ngeliput sesuatu, disuruh foto-foto, jadi kayak ini baru banget kayak lepas gitu dari segala beban Kayak bisa bernafas lega gitu ya, astaga gitu. Terakhir berita apa sih yang kamu bikin di tugasnya seorang Anggi? Waktu itu bikin foto story dari seorang makeup artist, kebetulan makeup artisnya aku juga. Oh ya, jadi baik. Aku biar gampang ya say, wawancara, jadi aku nulis tentang dia dan aku benar-benar di situ ngikutin kegiatan dia gitu, dari dia makeup, dari dia di rumah sampai dia makeup orang. Oh kalau sekarang kata sekarang tuh a day in my life ya say? Iya kayak day in my life gitu. Versi kalau misalnya versi sosmednya a day in my life, tapi kalau misalnya versi ini ada surat-suratnya gitu ya, ada tekniknya dan lain-lain, mamanya satu hal. Tapi gimana dengan karir bernyanyi seorang Anggi? Dalam karir bernyanyi sih kebetulan aku labelku Universal Music mungkin sebentar lagi akan memproduksi lagu single kedua. Jadi single kedua kapan? Waktunya tuh belum ditentuin, cuman lagi diobrolin sekarang, jadi semoga bisa cepat selesai dan cepat keluarnya. Amin. Gitu. Terakhir kamu promo single kamu di iTalk juga kan? Yes. Kapan itu ya? Tahun lalu kan? Tahun lalu bener-bener kayak baru keluar banget. November ya kalau nggak salah.
November atau Desember gitu. Juni, 8 tahun, udah mau setahun ya say? Udah 8 bulan, udah mau setahun, terus kayak agak-agak, nih kalau kan ada ya rumornya nih kalau di anak musisi itu mostly kita tuh tetap berjuang untuk tetap keep on produktif gitu loh. Ketika udah lu sekali lo keluar single yang baru gitu ya, as you as a person gitu, itu kan agak tantangannya buat timelinenya, buat continuity-nya, you know kan. Nah ini kan cukup lama juga berarti kan Gi, dari single 1 ke single kedua. So Anggi ngeliatnya gimana tuh? Apakah santai aja atau sebenarnya kayak Kak gue juga berharap sebenarnya cepet kelar di single gue gitu? Iya kayak gitu. Pengennya cepet-cepet kayak aduh ayo cepet keluar. Tapi kan kita harus ngikutin timeline dari label juga kan. Jadi kayak ya berdoa aja sih semoga cepet, semoga segala sesuatunya dilancarkan, gak ada hambatan. Gak ada hambatan ya, tapi Anggi lo sendiri ngelihat gimana sih dari hampir mau perjalanan setahun ini setelah Anggi keluar dari ajang tersebut gitu kan, sebenarnya kan pertarungannya tuh bener-bener baru dimulai, iya kan, betul. Dan kalau misalnya kita berbicara ajang yang Anggi ikutin juga, sebenarnya teman-temannya Anggi, baik itu mau di finalis ataupun di top 3 itu benar-benar produktif banget. Karena sering sampai ke iTalk, makasih ya kan, karena sering promo juga, kita sering dengar ceritanya juga. Kalau Anggi ngeliatnya gimana tuh? Bagi aku sih waktu aku ikuti kompetisi itu, aku kira di situ yang paling berat awalnya. Aku kira itu persaingan yang paling berat ya di situ lah. Tapi ternyata ketika keluar banyak artis-artis baru, musisi-musisi baru yang keluar juga. Jadi kayak berat ya, berat banget dan keluhanku sama teman-teman lain itu sama gitu. Apa tuh keluhannya kalau boleh tahu? Untuk fight di dunia entertainment ini gitu. Karena kan tadi kalau misalnya di ajang tersebut kan cuma 12 orang ya, 12-13 orang. Lo memang fokusnya di situ aja tuh ya kan. Ketika keluar 12.000 orang mungkin ya. Ribuan orang yang mengeluarkan single, orang yang memiliki perjalanan karir yang cukup cepat. Apalagi kalau misalnya Anggi ngebandinginnya sama teman-teman yang satu angkatan kayak dia udah keluar ini, dia udah ini gitu kan. Dia udah single ketiga dia. Nah di situ kayak yang mulailah overthinking. Nah lu gitu tuh dinilai gimana tuh kalau kayak gitu tuh? Kalau kayak gitu ya nggak bisa diatasi jujur ya, karena aku anaknya overthinkingan banget. Apalagi waktu itu aku sering banget, aku dekat banget sama Jemima. Sama Jamie, terus kayak oh my god mereka udah closing, kita belum closing, gimana nih gitu. Terus sama-sama overthinking, gak ada yang menguatkan satu sama lain. Kita sama-sama overthinking. Temen tuh harus balance ya say. Iya, kalau dua-duanya overthinker gitu jadi kayak aduh beneran semakin menghitung siapa yang keluar siapa. Tapi kan that's the real condition. Itulah benar-benar ini sesungguhnya gitu. Dimana orang yang tadi gue bilang, setiap harinya tuh kalau kita lihat di platform-platform ada aja yang launching, bahkan banyak. Nah kalau lo itu kan sebenarnya baru starter loh, Gi. Baru perkara orang keluarin karya baru, which is in a positive way. Belum mungkin yang sikut-sikutan dan lain-lain. Nah, lo gimana tuh? Sebagai kalau backgroundnya gitu ya, gue iniin anak gadis Batam yang taunya maksudnya cuma sekolah aja, di-provide semuanya. Di usia teenager cepet tuh langsung harus jadi fighter di dunia musik ini. Sebenarnya awalnya aku kan nggak tahu ternyata sekeras itu dunia ini, karena dulu kan ya dunianya cuma sekolah, pergi ke gereja, les gitu doang. Tapi ternyata udah kelar dari kompetisi ini bener-bener harus, waduh parah ya mentalnya bener-bener dihajar gitu. Tapi awalnya memang berat, awalnya memang kayak sampai sempat putus asa sih mungkin ya. Oh ya? Tapi akhirnya setelah dapat dukungan dari keluarga juga pastinya dan teman-teman seperjuangan, akhirnya kita aku kuat gitu, tetap bangkit. Gitu. Ini menarik bahwa perjalanannya Anggi kan maksudnya baru setahun ya. Ya setahun jalan 2 tahun lah untuk benar-benar terjun di dunia entertainment, terutama musik Indonesia. Lo sendiri tadi ngomong bahwa sebenarnya mental gue tuh udah cukup kehajar banget Kak, apalagi gue tuh adanya tim overthinking mania, mantap gitu kan. Jadi kan kayak agak-agak sulit ya, untuk calm down si overthinkingnya sulit, untuk ngelihat realitanya sulit, apalagi masa transisi itu nggak pernah mudah. Betul sekali. Nah gue juga pernah nonton salah satu interview lo juga gitu yang benar-benar lo menyatakan gue tuh ini banget gitu ya, bener-bener nggak ada kekuatan untuk melawan energi negatif yang ada. Kita punya tayangannya? Coba kita lihat dulu ya. Ini di tayangan ada cuplikan wawancara seorang Anggi Marietto. Let's check it out. Sedikit cerita, aku tuh dulu sama juga kayak kamu, selalu dihujat sama netizen. Selalu dibilang, ini orang mah overrated aja lah. Terus aku juga pernah dikomen sama juri,
aku nggak sebut nama, beliau pernah komen, kamu nyanyinya berisik, kayak gitu. Itu titik dimana aku kayak langsung, dek, oh, gue tempatnya bukan di Idol nih. Di situ aku benar-benar ngedown dengan perkataan juri, dengan hujatan netizen semuanya. Dan di situ aku benar-benar ngerasa sendiri banget. Aku sampai telepon papa sama mamaku waktu itu. Pa, ma, udah nggak usah vote, aku mau pulang. Sama. Aku sampai teriak di situ, aku sampai nangis. Dan kebetulan papa mamaku baru pulang ibadah waktu itu. Dan aku papa mamaku langsung doain aku di situ. Langsung doain aku di situ dan aku langsung ingetin, aku punya Tuhan Yesus, kenapa aku bego banget ya? Aku punya Tuhan Yesus nih, kenapa dari awal aku nggak minta tolong sama Tuhan Yesus? Iya. Nah, do you remember that moment? Ingat It's so dong, deep. ingat banget. Gimana? Memang ketika mengikuti karantina dari Ajang itu berat banget karena kayak nggak ketemu keluarga, nggak pegang handphone juga. Dan kita tuh di kamar bener-bener sendiri. Apalagi kan kamu made it to top 3, which is waktu karantinanya lebih panjang Yes, kan? betul sekali. Dan benar-benar kayak ya nggak ada teman. Mungkin bisa cerita sih ke teman yang lain, cuman kan mereka cuma bisa mendengar tapi belum tentu mereka ngerti gitu yang aku rasain. Jadi akhirnya benar-benar di situ hopeless banget, udah kayak udah nggak usah vote lama gitu. Aku pengen pulang aja. Kamu tuh bikin itu di mana? Di posisi kamu berapa? Top 4, top 5 atau masih top 12? Masih top berapa, top 10 ya kayaknya itu. Masih baru-baru banget Baru dong. banget. Terus. Udah kayak ngerasa hopeless banget, tapi mama sama papa selalu nguatin aku dalam doa. Dan akhirnya aku bisa tahan tuh sampai ujung gitu. Tapi menurut kamu apa peperangan yang paling berat buat seorang Anggi? Yang benar-benar bikin mentalnya tuh sampai kayak, enggak, gue nggak mau bertahan di sini, dia gue udah capek gitu. Apa sih peperangan waktu itu kalau kamu bisa flashback? Pastinya netizen. Itu pasti banget netizen. Apa komentar netizen yang paling kamu inget banget sampai sekarang yang kamu nggak bisa lupa? Nah, katanya aku tuh nggak cocok di Spekta. Kamu tuh nggak cocok di Spekta, kamu nggak harusnya yang ini nih yang masuk, harusnya yang ini nih yang masuk, kamu nggak pantas gitu. Terus komentar juri kan kadang banyak yang nyelekit juga ya. Dan yang paling besar sebenarnya perang sama diri sendiri sih untuk melawan overthinking, melawan rasa lonely gitu sih. Nice. Karena memang nggak semua orang bisa realize apa yang mereka takutin. Tapi kalau kamu tuh bisa klasifikasiin bahwa dari faktor X luarnya juga ada, which is dari komentar orang-orang, either itu netizen or judges. Dan lo sendiri juga tahu bahwa lo tuh lagi berperang banget. Nah, kalau lo sendiri ngelihat perjalanan selama setahun ini gimana sih, Nggi? Apakah ada, ini just be honest aja gitu, apakah memang ada kemajuan kayak, sekarang gue udah lebih better nih untuk melawan kata-kata yang suka ada di diri gue sendiri sama ketika ngebaca komentar orang, atau malah sebenarnya Kak gue lagi makin parah sih sebenarnya karena mungkin ujiannya lagi makin parah juga. Sebenarnya aku bersyukurnya aku masuk di Ajang itu adalah aku tuh dilatih di situ mentalnya, bener-bener kayak di tek gitu. Jadi ketika keluar memang masih perasaannya masih belum bisa menerima, terus kayak masih sangat stres lah bilangnya sampai kayak aduh gimana udah pusing banget. Tapi makin ke belakang ini karena dari awal sudah dilatih, jadi makin ke belakang makin terbiasa dan makin kayak oh ya udahlah gitu. Selama kurang lebih 1 tahun perjalanan seorang Anggi Mareto ini, ada nggak menurut lo momen yang kayak bisa ngebuktiin bahwa misalnya nih ada tadi orang judgesnya bilang gitu, gue nyanyinya berisik, lo lihat nih single gue malah makin berisik-berisiknya tuh in a positive way, maksudnya bener-bener naik gitu kan singlenya Anggi, atau ada momen-momen pembuktian itu nggak yang lo inget? Momen-momen pembuktian itu waktu itu aku ingat banget, itu di komen di top 8 waktu itu, top 8 atau top 7. Dan ketika udah masuk ke top 5, itulah titik baliknya. Disitulah kayak mulai bangkit lagi dan bisa buktiin ke netizen, buktiin ke juri kalau emang ya gue layak di sini gitu. Kalau lo sendiri ngeliatnya seorang Anggi ini akan bertahan nggak sih bertahun-tahun untuk menjadi seorang penyanyi yang benar-benar berkarir di dunia musik Indonesia? Karena kan sebenarnya ada pilihan juga untuk menjadi penyanyi gospel yang mungkin lebih anginnya, badanya bisa lebih sedikit lah gitu. Mungkin ya, tergantung juga. Lo ngeliatnya gimana, Nggi? Harus bertahan. Harus bertahan ya. Kenapa? Apa yang sampai bikin Anggi bilang gue harus bertahan? Karena jadi penyanyi tuh emang benar-benar cita-cita aku dari lama banget. Dan sekarang nih aku udah nginjak dunianya nih. Masa mau aku lepasin gitu aja kan gak mungkin. Jadi benar-benar harus fight. Tapi kalau penyanyi gospel juga ya tetap jalan dong. Oke, apa yang kalau menurut point of view-nya seorang Anggi Mareto, apa yang bedain
penyanyi gospel or worshipers sama penyanyi yang di benar-benar di in general deh. Yes. Apa ya bahasanya tuh gue lupa lagi. Penyanyi sekuler. Sekuler, ya kan? that's the word. Yeah, that's the word. Yeah. Menurut aku perbedaannya adalah ketika aku menjadi penyanyi sekuler, itu aku membuat karya ya pasti untuk aku tunjukkan ke orang, untuk aku buktikan ini loh Anggi gitu. Tapi kalau dalam penyanyi gospel itu nggak ada tuh yang kayak gitu, karena kita nyanyi ya nyanyi buat Tuhan gitu. Perbedaannya ada nih motivasinya ya. Ini menarik banget bahwa lu juga tahu ada posisi motivasi yang harus memang dibenerin. Yes. Tapi kadang-kadang pembuktian itu, motivasi orang untuk membuktikan sesuatu itu gak ada yang bisa ngejudge. Mau salah mau benar cuma Tuhan yang tahu. Tapi kalau lo sendiri mungkin gak sih mesti benar-benar mengklarifikasi motivasi lo untuk pembuktian itu bukan karena lo sakit hati, tapi emang lo pengen aja. Yes, emang pengen gitu, karena kan dari dulu kan nih udah dihujat nih. Udah dihujat nih. Tetap ya, tetap ada unsur hujatannya juga ya? Ada dong, ada dong. Ya. Dari dulu kan udah dihujat nih. Jadi ketika aku keluar gitu, kan emang penyanyi menjadi impian aku dari udah lama banget lah gitu. Jadi aku tuh pengen buktiin juga ke orang-orang yang dulu benar-benar apa ya, dulu bilang aku nggak mungkin lah gini, nggak mungkin lah gitu. Tapi ternyata aku tuh bisa ada di sini gitu loh. Kalau misalnya lo bisa flashback, emang sejak umur berapa sih seorang Anggi ini pengen jadi penyanyi? Sejak kelas 2 SD. 2 SD, what's the moment? Apa momen yang bikin kayak lo yakin bahwa lo tuh jatuh cinta sama dunia bernyanyi dan pengen jadi penyanyi? Dulu tuh sebenarnya aku les piano klasik gitu. Oh, anak piano klasik, doi. Iya, dan guru lesku tuh kayak sempet denger aku nyanyi dikit. Dia bilang kamu tuh ada bakat lo nyanyi. Akhirnya dia ngajarin pelan-pelan. Dan waktu itu aku beberapa kali sempet ikut lomba. Dan aku yang kayak, oh my god, aku seneng banget jadi penyanyi, aku seneng banget nyanyi gitu. Tapi sebenarnya awalnya mamaku malah berdoa aku tuh kayak jadi penyanyi rohani. Oh, tetap gospel ini ya? Tetap gospel, tetap. Mama tuh maunya kamu kayak Nikita, Dena gitu kan. Nikita itu penyanyi rohani ya guys. Iya. Mama tuh pengen kamu jadi Nikita, mama suka banget liat Nikita segala macam. Soalnya saat teduh mama ditemani sama lagu-lagu Nikita gitu kan. Tapi akhirnya jadi di sini keluar sebagai penyanyi sekuler, tapi tetap ya worshiper ya tetap jalan juga. Lagian kan maksudnya juga nggak ada bedanya gitu. Ya, You were doing dari penyanyi sekuler, apapun pekerjaan kita kan kita tetap jadi worshiper juga ya, gitu. Betul. Dalam apapun yang kita lakukan, cuman mesbahnya aja beda-beda. Ada yang jadi penyanyi, ada yang jadi mungkin fotografer, videografer, semuanya sama juga, which is gitu kan. Kalau berarti sebenarnya mestinya mental lo tuh udah terbentuk dari, kalau berarti lo anak festival kan? Iya. Sebenarnya anak festival tuh lebih ini loh, persaingannya tuh lebih dar, gue nggak tahu ya. Tapi kalau di Jakarta, karena gue juga anak festival, itu sebenarnya lebih parah banget. Bisa nih ya orang nggak menang lomba, ngangkat meja di mall tuh bisa banget. Iya, banyak sih kayak gitu. Banyak. Lo pernah dengar kan? Yang benar-benar kayak, wah saya nggak mau tahu ya, saya harus menang gitu. Sebenarnya lebih frontal. Terus ada yang berantem sama juri gitu kan. Ada yang berantem sama juri juga. Itu nyata loh. Iya benar. Nah kenapa lo ada momen kagetnya? Karena biasanya anak yang udah dari festival mentalnya justru lebih kuat karena dia udah ngelihat yang lebih parah gitu ibarat kata. Mungkin karena dulu aku masih kecil jadi kayak lebih bodoh amat gitu ya. Oh, jadi kayak ya udahlah itu lagian kayak ya udah gitu. Jadi kayak benar-benar di tatarnya kan mentalnya baru ya yang kemarin di aku idol rasain ini. Sendiri. Iya benar. Ya mungkin juga kalau anak-anak gue nggak tahu ya kehidupan dunia lomba di Batam tuh kayak apa gitu. Mungkin ya sama beda sih, juga. Angkat meja juga. Sumpah kan bener kan berantem juga. Ada banget nih momen-momennya segala macem. Dan biasa fun fact dulu tuh aku ketika pengumuman juara, aku tuh nggak pernah. Maksudnya nggak pernah nunggu sampai habis. Kenapa? Jadi kayak misalnya guru aku aja yang nungguin gitu. Tapi kan ada tuh momen-momen dimana kalau lu nggak ada tuh abis itu hangus hadiahnya. Oh enggak, bukan door prize nih, bukan door prize. Di Jakarta ada banget, say. Oh, serius? Ada banget. Ya ampun. Ada banget. Jadi gini nih, sedikit ya, kalau anak festival ini mungkin teman-teman juga ada yang relate ya. Jadi memang ada tuh perlombaan-perlombaan dan banyak dan hadiahnya tuh memang gede gitu kan. Jadi mungkin banyak penyanyi-penyanyi yang diasah tuh mentalnya dari anak-anak festival ini gitu kan. Dengan drama-dramanya tadi sampai kalau misalnya lu nitip gitu ya, kalau nggak ada orangnya, nggak ada Angginya, nggak ada Kristinya, hangus, jangan sedih lo. Gitu sih, wow, iya. Keren loh Jakarta loh, keren loh. Saya korbannya, waktu gue inget banget. Bye, bukan gara-gara gue nggak bisa nyanyi, itu gue juara satu, nggak ada gue nya, bye. Hilang ke orang lain. Banget. Fun fact, Anggi nggak pernah nunggu sampai penjuaraan. Nggak pernah. Jadi selalu guru doang. Selalu guru doang.
Sama mama kayak ya udah balik aja gitu. Kenapa? Karena lu takut kalau lu kalah? Nggak tahu, mama kayak ayo nah kita balik aja, biarin aja Cerdik yang nungguin. Oke, balik udah. Ngikut kan kata mama. Tim chill ya. Iya, Emang paling mungkin chill bener. mau diprotek kali apa namanya mentality lo, karena kan Mungkin. namanya kita mendengar kekalahan tuh tidak mudah ya Iya, sis, apalagi mungkin lo masih muda juga. So your family itu benar-benar melindungi mental seorang Anggi Marito ya. Balik lagi tadi udah ngomongin perjalanannya dia setahun gimana, dan kita juga bisa ngeliat Anggi yang sekarang sampai nih salah satu mungkin yang memang mengukir prestasinya banget, dia ini dinotis sama seorang Mark. Gue bingung nih ngomongnya gimana ya. Kenapa tuh? Yang nyanyi lagu Blueberry Eyes. Oh, Max. Oh, Max. How to mention it? Max. Max. M-A-X. I know, tapi kan ada namanya nih yang Mana tuh? SCH Schneider. Schneider? Is that Max Schneider? Kayaknya Max Schneider. Intinya dia Itulah dinotis sama penyanyi internasional. Bahkan kamu di follow ya? Iya, di Serius? Instagram. Sumpah gemes banget. Oh my God, ya. Apa momennya kok bisa sampai lu dinotis sama si Max itu? Nggak tahu. Nah itu aku emang benar-benar abis beberapa hari setelah aku ulang tahun itu. Aku nyanyi Blueberry Eyes waktu itu. Cover aja nih, santai gitu kan? Tiba-tiba karena aku suka banget lagunya kan. Terus abis itu disuruh nyanyi tiba-tiba lagu favorit. Terus aku nyanyiin Blueberry Eyes. Beberapa hari kemudian tiba-tiba si Max ini komen di Instagramnya Ajang Pencarian Bakatku itu. Dan tiba-tiba ya kita DM-an akhirnya. Serius? Masih ada dong DM-nya? Masih. Coba gue liat dong dia ngomong Dan apa fun fact-nya itu, aku tuh ngefans sama si Max ini dari aku kecil. Serius? Serius, jadi dulu tuh. Gue gemeteran sih kalau gue sampai DM sama misalnya Beyonce gitu ya, waduh takut. Beyonce Mariah Carey, kayak Oh my God. Is it real? Jadi dulu tuh dia tuh main series gitu di salah satu channel TV luar. Iya, Dan aku pokoknya tuh adalah- nonton di situ. Coba dia pertama Nih. kali DM-nya tuh apa? Tuh, you are amazing, beautiful Kita job on singing apa Blueberry namanya? Eyes. Mau kamera mana nih? Yang sini, sana, sini? Where? Sini. Nah, coba lo di stand still dulu deh, Anggi. Tuh, ini no tipu-tipu ya Insert-tizen ya. Ini account officialnya si Max Schneider ini nge-DM sama si Anggi. Ih, gemes banget. Kelihatan ya sih tuh? Nanti kita bacain aja deh kalau nggak kelihatan. Tapi Kita ini bacain. adalah dari si Max itu ya. Yes. Coba apa sih isi DM-nya? You're amazing, beautiful job on singing Blueberry Blueberry Eyes. Eyes. Wah. Max, thank you so much. It's such an honor for me. Honor is all mine. What's a good address to send a gift package to Lu you? udah kasih hadiah juga? Oh, belum. Oh, mungkin Maxnya lupa. Max, if you're watching this interview, please remind, I'm just a simple remind your, apa namanya, promise Yes. to, apa tuh, dia kasih PR package atau Iya, gimana? PR Gemes package banget. lagunya. Oh, oke. Terus udah akhirnya kayak lo kasih alamat lo. Nah ya, abis itu Tapi di belum, doang. oh jadi doang, ya Allah sabar ya. Tapi lu dinotis sama Tapi Max dinotis. aja tuh Udah seneng banget loh. Iya loh, Oh. apalagi lu ngikutin juga kan. Iya, ngikutin banget tadi Coba dulu. mungkin ada yang penasaran waktu Anggi nyanyi Blueberry Eyes tuh kayak apa sedikit dong, Gi? Aku lupa lagi refnya. Apa, Jat? Gimana, Jat? Kiss you each morning, strawberry skies, 'cause I'm so lost in your blueberry eyes. I'm running through my see you with a la 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 eye, 'cause I'm still so lost in your blueberry eyes. Lupa liriknya sih. Gemes. Udah lama banget. Aduh, itu salah satu kebanggaan juga ya. Iya Mungkin dong. nggak sih kecintaan lo sama si Max ini juga menghantarkan seorang Anggi. Tadi kan lo bilang Max juga sempat main series, which is his very multi talent juga Yes. gitu. Menghantarkan seorang Anggi yang ngefans sama Max juga untuk bermain series juga gitu. Wow. Mencoba terjun ke dunia acting. Ini kita ada artikelnya. Coba kita lihat dulu ya Apa Insert-tizen nih? ya. Tuh. Sukses di bidang tarik suara, Anggi Marito ingin bekerja sampingan. Bekerja sampingan Bekerja ya, sampingan side nggak job, tuh? wah. Iya, say. Jadi pemain sinetron, say. Aduh, nih fotonya lagi benar-benar usaha banget ya, lagi kerja banget, lagi Wow. nyanyi banget tuh kan. Bener-bener kayak gitu, susah gitu nadanya. So, gimana ini, bener nggak nih bekerja sambil menjadi pemain sinetron? Belum sih. Oh, belum? Belum. Gue kira kayaknya lu pernah main series nggak sih? Gak pernah. Oh, belum. Bekerja sampingan masih kayak salpok gitu deh.
Jadi ini salah satu wishlist lo juga. Yes, wishlist juga. Kalau lo pengen berkecimpung di dunia acting, lo punya gambaran nggak kira-kira seorang Anggi Marito nih actingnya jadi apa? Jadi yang protagonis, jadi yang antagonis, atau jadi anak yang tersakiti mungkin, atau jadi bawang merah atau gimana? Jadi anak yang tersakiti. Mampus. Kenapa jadi anak yang tersakiti? Karena aku melankolis banget. Masa? Iya, Pisces. Oh, oke. The reason kenapa sahabat overthinking ya. Karena Pisces. Salah satunya one of the reason karena memang ininya gitu ya. Yes. Coba kita mau lihat nih gimana aktingnya seorang Anggi Marito kalau dimarahin sama mamahnya. Misalnya lu jadi bawang putih deh, kan lu maunya yang jadi yang tersakiti kan. Oh enggak, Angel, sini Angel. Angel, sini nggak Angel? Sini Angel. Ini pemaksaan ya, Say? Enggak, kita tes aja sama Angel nih. Angel nih mukanya lebih protagonis. Angel samping sana Angel. Makanya gak suka seru-seru gue, kena ya lo. Angel, bantu Anggi untuk menjadi mamah dari bawang putih. Kan Anggi maunya jadi tersakiti kan. Aku jadi bawang merahnya, tapi aku nggak ada skripnya nggak apa-apa. Tapi Anggi jadi mamahnya yang membela bawang merah banget ya, oke? Ajat hitung 3, 2, 1, Jat, action. Oh my God. Udah siap ya, Angel? Siap ya? Mamah galak nih, Anggi yang tersakiti. Oke. 3, 2, 1, action. Anggi, kamu gimana sih? Kok nggak ngepel, nggak nyuci? Hari ini ngapain aja? Ma, aku lagi nggak enak badan. Aku pengen istirahat. Boleh nggak, Ma? Gimana sih, kok malah istirahat? Mama konsentrasi dong. Mama nggak boleh pecah, konsentrasinya nggak boleh. Fokus. Mana nih mamanya nih? Ini loh Gimana mamanya. nih Kan mamanya? aku jadi kakak yang cuma hahaha gitu doang. Ya kan, lanjut. Oh my God. Nggak ngepel, nggak nyuci. Gimana kamu ngapain aja? Lanjut. Terus kamu ngapain aja sehari-hari dong kalau gitu? Tidur doang? Makan aku lagi sakit, Ma. Aku bener-bener nggak kuat buat ngerjain semua pekerjaan rumah. Lebih marah lagi. Jadi challenge ya? Jadi challenge. Lagi, final ininya, final scriptnya, ayo. Lebih galak lagi dong, Ma. Lebih galak, Ma. Itu gagal, Ayo, Ma. Angel. Lebih galak lagi. Mohon maaf, Ayo, Ma. kenapa jadi gue yang bareng-bareng sama Angel ya? Kita boleh berikan tepuk tangan dong buat Angel sama Anggi. Jadi Maaf kakaknya yang di mungkin challenge ya? mamahnya nggak kuat ngelihat mukanya Anggi Marito yang lebih kayak sendu-sendu banget. Jadinya nggak marah-marah ya. Tapi lo sendiri menilai acting lo tuh gimana sih, Nggi? Sehingga lo yakin banget kalau misalnya lo pengen main film ataupun ya short movie or everything, lo tuh pengennya jadi yang bener-bener protagonis gitu. Nah, jadi ceritanya fun fact juga nih. Fun fact juga. Dari kecil tuh suka banget nontonin video klip artis Indonesia dan kayak sinetron-sinetron gitu. Lu paling ingat sinetron apa yang lu tonton? Dulu tuh aduh, Apa Tersanjung? yang pokoknya bukan. Apa? Yang pokoknya soundtracknya Ku Telah Mati dan Tinggalkan. Yang mainnya Glenn sama Chelsea. Apa itu gitu. judulnya ya? Terus aku juga suka banget nonton video klipnya Afgan yang sadis tuh. Jadi tuh aku suka berakting depan kaca, kayak memposisikan diriku sebagai cewek itu gitu. Ih, cringe banget sih sebenarnya. Cewek yang tersakiti ya, say. Cuma kalau ngingetnya cringe banget, tapi dari dulu aku emang benar-benar suka kayak nonton, terus aku kayak ngaca aja sendiri, terus ya udah memperlakukan diriku sebagai ya aktris atau aktor itu gitu. Oh, bagus. Cringe Jadi, ya? Enggak apa-apa. Namanya kehidupan orang bebas-bebas aja gitu. Makanya memang kalau misalnya Anggi nyanyi yang tersakit itu memang kayak dapet banget gitu, kayak air matanya, protagonis itu kayak ngotok gitu kan. Nah, Iya. kalau di kehidupan realnya seorang Anggi, especially Asmara, karena kan tadi lu Oh bilang my God. Glenn Chelsea itu kan pacaran scene-nya. Si Chelsea-nya jadi kalau nggak salah ataksia ya, apa segala macam tuh penyakit. Lupa tuh. Ada penyakitnya Yes. sampai dia tuh yang bener-bener nangis-nangis. Terus Kak Chelsea, your acting is so good. Terus juga Afgan, lu seneng tuh dari cewek-cewek yang sadis-sadisnya Iya, gitu kan. bener. Kalau di kehidupan percintaan lo, Anggi ini termasuk cewek-cewek yang tersakiti atau cewek-cewek yang menyakiti malah jangan-jangan? Cewek-cewek yang tersakiti. Apa the worst bad experience for your romance life tuh apa? Yang paling buruk nih. Yang paling buruk di kehidupan percintaan? Apa ya? Di PHP-in pernah, diselingkuhin pernah. Diselingkuhin? Oke, terus apa lagi? Abis itu pacaran yang toksik pernah, toksik banget kayak yang benar-benar dia kayak menyerang mental dan fisik gitu. Toxic setoxic, inget nggak lo kalau misalnya kita boleh balik ke momen itu ya? Apa yang bikin kayak pacaran itu tuh toxic banget buat lo? Dia tuh kayak bener-bener kalau misalnya aku bikin salah kecil nih, dia langsung ngeluarin kata-kata yang harusnya tuh gak dikeluarin gitu. Lo bertahan sama orang itu berapa lama?
Kurang lebih 1 tahun ya. Ih lama juga loh. Kalau pacaran sama orang terus setahun tuh lama juga loh. Iya benar. Kenapa tuh akhirnya how you end it? Gimana lo mengakhirinya? Nah, aku tuh terjebak tuh di pacaran toksik itu. Kayak aku sayang tapi nggak mau ngelepasin. Terus temenku, ih gila lu bego banget gitu. Semuanya udah kayak marah nih kan. Tapi akhirnya waktu itu aku memberanikan diri untuk ya udah kita putus aja gitu. Akhirnya lo mengambil action ya. Dan setelah putus ya memang lega jadinya. Hidup juga kayak lebih santai, gitu, yes. di PHP-in, diselingkuhin, toxic relationship, apalagi tuh berexperience Anggi dari itu percintaan. tiga-tiga Top itu 3 inilah ya. Kalau misalnya diselingkuhin udah pasti jelas lah, berarti kan pacarnya bersama dengan orang lain, di PHP-in. Itu tuh gimana pengalaman lo di PHP-in seorang wanita cantik, di PHP-in laki-laki mana yang berani mem-PHP seorang Anggi Marito gitu kan? Jadi dulu tuh pernah waktu masa pandemi. Oh, di rumah, baru di rumah dong, kan. oke. 2 tahun yang lalu lah, waktu awal-awal ada COVID nih. Di situ aku sering chatan nih sama dia, sering chatan, video callan gitu. Kayak udah berjalan beberapa bulan lah. Tiba-tiba dia upload story sama cewek. Ternyata ceweknya itu pacar barunya. Emang nyebelin banget sih kalau misalnya kita tuh PHP sama itu. Terus apa? Respon seorang Anggi itu lo langsung DM, langsung chat dia, langsung telepon apa langsung konfirmasi atau gimana? Enggak, diem aja. Oh, cewek-cewek tersakiti ya, bener-bener yang santai aja. Diam Tapi aja. kondisi hati? Sakit dong pastinya. Sakit dong, nangis berapa hari? Nggak nyampe sebulan lah. Lama lah, Cok. Kalau nggak nyampe sebulan mah agak Oh, lama iya, ya, lama. Say. Akhirnya bisa move on Yes, gitu. betul. Ngomongin seputar PHP. We know that you are close with Mark Natama. Dan banyak orang yang benar-benar, waktu itu kita pernah fun fact-nya, gue lupa ya kita wawancara siapa. Tapi waktu itu, kalau nggak salah gue wawancara Mark di Zoom. Ada lu kan? Ada. Nah, bener berarti gue. Pokoknya tiba-tiba tuh ada Anggi di situ, out of nowhere. Jadi kita kayak bener-bener mengasumsikan wah kayaknya bentar lagi pacaran sini dua gitu kan. 1 tahun berselang sampai dengan sekarang status seorang Anggi bersama dengan Mark adalah teman. Teman lagi. Padahal kalau kita udah lihat gitu ya, itu kayak udah bener-bener kayak cocok banget say, kayak mau pacaran gitu kan. Untuk saat ini teman lah pasti. Tapi kalau kedepannya nggak ada yang tahu kan. Iya bener banget, itu jawaban klasik banget ya say. Tapi emang beneran teman. Tapi apa jawab? Emang beneran teman. Emang beneran teman. teman. Oke. Tapi kok memang kita tuh ngerasa sebagai penonton ya, lu kan bisa klarifikasi sebagai orang yang menjalani juga. Kayak apa ya? Keluarganya, terus gue juga sempat ngeliat sebuah VT juga ada omanya sampai bener-bener nanyain seorang Anggi. Ya mas manajer ya? Iya, atau mas manajernya langsung gitu kan. Apa sih setahun ini? Dan waktu itu juga kita kan memang sering ngomongin juga kayak kriterianya Mark apa, kriteria Anggi kayak apa, terus kayaknya udah cocok banget gitu kan. So apa yang kalau boleh lo sharingkan gitu ya, apa yang membuat hubungan seorang Anggi sama Mark ini sampai dengan saat ini masih nyaman di status pertemanan? Karena mungkin apa ya, kalau pertemanan tuh memang benar-benar gak ada yang ditutupin, kayak kita tuh jadi diri kita sendiri gitu. Nah kalau misalnya nih lebih dari teman ya kemungkinan misalnya nih aku udah sahabatan deket banget ya sama Mark kan, misalnya kita jadian, terus ketika kita putus kita nggak bisa balik jadi sahabat lagi. Oh gitu, kenapa? Banyak yang kayak gitu soalnya, jadi takut. Jadi ya udah kita temenan aja, santuy-santuy aja. Tipe pertemanannya seorang Anggi sama Mark tuh kayak apa sih? Mungkin communication-nya intens? Oh enggak atau sih, mungkin... enggak intens. Jadi kayak WhatsApp-WhatsAppan cuma paling kayak kalau lagi ada kerja bareng gitu, baru besok pakai baju apa, warna apa nih gitu. Cuman kalau yang intens gitu enggak sih. Tapi menurut lo, nih pertanyaannya tiba di tahun 2022. Mungkin ketika pertanyaan ini hampir di 2021, jawabannya beda. Di 2022 bisa juga beda jawabannya. Kan setiap musim berganti, orang berganti juga. Betul. Mark Natama, apakah seorang Mark Natama ini masih menjadi sosok yang bisa dikatakan pasangan yang baik untuk seorang Anggi Marito? Pasangan yang karakternya baik. Ya, dari karakternya gitu. Oh, waduh jauh banget ya. Jauh banget ya pembicaraannya. Kok jauh banget? Jauh banget dengan ekspektasi. bingung saya. Apa sih karakternya? Apa karakter Mark yang lo suka? Apa karakter Mark yang lo nggak suka? Oh, kalau yang aku suka dia itu kerja keras pastinya. Oh iya, dan dia laki-laki kalau udah pekerja keras tuh kayak gitu ya. Dan dia benar-benar sopan sama orang, semua orang yang dia temui dia sopan banget. Dan dia juga orangnya peduli sama teman gitu. Kalau yang nggak sukanya keras kepala dia. Kan kalian sama-sama kan, keras kepala dua-duanya kan? Aku sih lebih bisa kayak apa ya, kalau misalnya nih dia tuh kalau A harus A nih, harus banget A. Kalau aku pengennya A, misalnya kalau A ini nggak bisa dijalanin, oh ya udah kan ada B gitu. Beda usia kalian berapa sih? 1 tahun. 1 tahun doang ya? Aku 20.
Dia kan 21 kan. Cewek kan lebih cepat dewasanya. Iya. Kita nggak pernah tahu loh. Iya Kalau sih, misalnya bener. nanti udah 25, 26 gitu. Siapa tahu kan Mark lebih tahun down lagi. Dan cowok kan memang rata-rata kan lebih ke logika. Jadi egonya Yes. lebih ini kan. Kalau cewek kan pakai hati. Pakai hati gitu. Betul. Jadi yang nggak disuka sama Mark tuh cuma gara-gara batunya aja nih. Iya, batu banget. Batu banget gitu. Tapi kalau mama komentar soal Mark gitu gimana sih? Your parents? Mama sama Tama lumayan dekat sih. Mereka Oh, lumayan gitu. dekat ya, karena kayak emang rumah kita deket banget nih. Di mana, Kita di Batam? sama-sama di Jakarta. Oh, oke. Rumah kita deket banget dan kadang tuh main gitu ke rumah sama makeup artist aku namanya Leo. Oh, oke. Barengan sama Leo juga. Terus teman mama juga di situ. Jadi kita sering ngumpul. Jadi ya, mama emang family lah ya di situ ya di Bintaro ya. Dan di Oke, situ oke, benar-benar kita makan di situ bareng gitu-gitu. Jadi otomatis oke. Tama juga deket sama mama gitu. Karena sering main. Oke, ini kayak ibarat kata kalau misalnya cowok mau deketin cewek, ini gerbang utamanya udah ACC dan nih kita kan nggak pernah tahu ya. Sekarang teman 5 tahun lagi teman hidup, we never know. Iya, we never know. We never know, makanya kata Anggi jawaban yang paling aman adalah sekarang masih teman Kak. Nanti mungkin 5 tahun lagi pertanyaannya nyampe udah jadi teman hidup kita nggak pernah nggak tahu. tahu. Betul ya. sekali. Tapi dari doanya seorang Anggi Marito gitu untuk menjadi pasangan, apa yang lo doakan dari sosok pasangan hidup lo? Pasti ada lah, siapapun orangnya ya. Pengennya ya pasti takut akan Tuhan. Satu. Yang kedua dekat sama keluarga. Dan yang ketiga itu bisa menyayangi aku, itu aja. Itu dia ya, kayaknya udah ini semua lah, simple lah ya, cuman memang belum ada aja. Target menikah seorang Anggi Marito ada nggak sih, Sis? Papaku tuh pengen banget aku nikah umur 23. Hah? Lo kan sana 21 ya? 20, 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Oh, Gila, oke. nyarinya gimana ya? Pertanyaannya polos banget. Gila nyarinya gimana ya? Apa 23 kenapa kok papa pengen. pengen banget lo menikah umur 23? Karena aku anak tunggal, papa bilang ya udahlah cepat-cepat aja lah, nanti nggak tahu kan bapak sakit ini, Aduh, bapak aduh. ini, kayak gitu. Aku Udah berat. udah stres nih. Stres nih. Mana nih kayak mana kan? Aku kan masih pengen mengeksplor dunia gitu kan. Kalau misalnya udah punya suami, ngurusin suami ntar, lagi punya anak gitu. Jadi itu ya, tapi yakin kita nggak pernah tahu jodoh ya, apalagi doa orang tua kau kan kencang kali lah ya. Om Tante, sehat-sehat ya Om Tante ya, supaya bisa mengantarkan putri tercantiknya ke altar pernikahan ya. Waduh, Anggi jauh Marito, sekarang kita waktunya untuk fast question, kamu harus menjawab pertanyaan aku dengan cepat tanpa banyak berpikir ya. Oke. Ketika diharapkan dengan 2 pilihan. Anggi Marito, mana yang kamu pilih? Karir atau cinta? Karir. Oke, kenapa karir? Karena ketika kita memilih cinta tuh menurut aku kayak bucin banget sih gitu. Itu Kalau dia, karir ya. kan kalau misalnya karir kita udah naik, kita udah stable, orang tuh pasti ada aja yang datang. Tapi kalau dari jawaban itu kan berarti cintanya spesifik ke pasangan doang kan, bucin. Padahal tuh love from the family, love from God is more than that loh. Oh iya, tapi ya menurutku nih tafsiranku It's okay. ya cinta ke pasangan. Cinta ke pasangan. Tapi Ya, kalau next. Tuhan dan orang tua tuh ya paling atas lah pasti. Paling atas ya, the universal love. Next question, Anggi Marito, mana yang kamu pilih? Nyanyi atau main sinetron? Nyanyi. Nyanyi tetap ya. Tetap dong. Kalau di satu waktu dengan bayaran yang sama, dengan occasion yang sama, tapi kamu harus pilih antara 2 gitu di satu hari yang sama ya. Ada job nyanyi sama job syuting gitu untuk main sinetron, ada scene. Tetap pilih yang mana? Nyanyi dong. Tetap nyanyi Tetap nyanyi. ya. Oke. Next question, Anggi Marito, mana yang kamu pilih? Dicintai atau mencintai? Mencintai. Kenapa? Karena nggak tahu ya, aku senang aja gitu mencintai. Dan hubungan-hubungan yang sejak kujalani ya lebih banyak aku yang mencintai daripada dicintai. Kayak Waduh, gitu. Ih, makanya takut takut ya jadi tim bucin ya nih anak Ih, ya. tim Karena kebanyakan bucin. mencintai, tapi agak-agak kurang-kurang dibalas gitu ya. Betul. Aduh, sabar ya sister. Tapi sabar kok. mudah-mudahan dapet nih yang benar-benar equal dua-duanya Yes, ya. amin. Anggi Marito, kamu lihat seorang pasangan, mana yang kamu pilih? Sama-sama pinter, sama-sama pokoknya dengan gender yang sama gitu ya. Posisi yang sama. Yes. Tapi ada 2 perbedaannya. Dari hartanya sama gantengnya. Mana yang kamu pilih? Hartanya. Hartanya, kenapa sis? Karena ya gimana dong kita mau menjalankan rumah tangga, masa mau makan pakai cinta? Nggak mungkin kan? Masa mau makan hati? Misalnya nih sis, ada seseorang laki-laki yang udah kayak baik banget, keluarga ACC, kamu juga udah nyaman banget, agamanya juga bagus, tapi pendapatannya tuh di bawah seorang Anggi. At that moment ya. Terus dia meminang Anggi, kamu akan say yes apa enggak? Nah itu pengecualian, itu aku say yes. Tetap ya? Tetap Kenapa? say yes. Karena kan udah deket sama Tuhan, Ya. udah deket sama keluarga, agamanya bagus, segala macem. Ya kalau misalnya dia deket sama
sama Tuhan kan pasti Tuhan nggak bakal biarin dia ada dalam posisi terbawah. Tuhan akan pasti selalu jadiin dia kepala bukan ekor. Nah itu dia, untung Tante mengingatkan selalu untuk saat teduh ya. Kita Iya. anaknya inget tuh firman-firman Tuhan ya. Last question, Anggi Marito. Ini agak-agak sebel sih pertanyaannya. Tanpa ada statement apapun, hanya nama. Mark atau Melisa? Mark. Oke, nice. That's all. Kita boleh berikan tepuk tangan buat seorang Anggi Marito. Udah, cepet kan? Wow. Gi, thank you banget udah mampir ke sini. Thank you banget. Sharing update kehidupan barunya, cerita-ceritanya. Jangan bosan, nanti kalau misalnya single udah rilis lagi, we are open the time for you. Yes. Boleh promo, boleh cerita lagi, ataupun yang lainnya. Oke. Jadi sehat terus, salam buat your family Kakak ya. juga sehat terus ya. Thank Harus. you. Insertizen, itu dia tadi perbincangan Christy dengan seorang Anggi Marito. Kita jadi punya kesempatan buat lebih mengenal lagi. Tapi yang jelas ya, ini adalah ceritanya Anggi. Lagi-lagi diambil aja positifnya, dibuang segala negatifnya. Dan semoga nih, aku juga berharap sebagai seorang sister juga, jangan banyak lagi yang komen-komen negatif di kehidupannya Anggi. Yes. Dan biarkanlah dia bertumbuh, kita support aja ya. Dan sekarang waktunya untuk Christy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan bintang tamu lainnya dengan beragam ceritanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.